Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayu Kodaria, NIM 20190151157 dari kelas 2D PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Felix Baskara Bakti Utomo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan, sehat walafiat. Di solawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang bersatu dalam perbedaan. Paling mendasar dalam hidup adalah menghargai orang lain yang berbeda agama, suku, budaya, etnis, keyakinan, dan lain-lain. Mengapa di Indonesia kebudayaannya berbeda-beda? Karena budaya lahir dari kebiasaan turun-menurun dan adat istiadat yang ada di suatu daerah. Budaya ini lahir karena berbagai faktor sesuai dengan alam tempat tinggal, cara menyambung hidup, dan cara berkomunikasi. Terlihat mulai dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau dan ribuan bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa Indonesia negara yang sangat kaya. Kekayaan ini harus terus dirawat dan dijaga agar tercipta kedamaian dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara. Berbeda bukan berarti bermusuhan, karena perbedaan itulah yang membuat kita indah sebagai warga negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman, baik itu agama, suku, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sudah sepatutnya kita bisa melindungi apa yang sudah menjadi warisan leluhur kita, yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi dan nilai-nilai kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu menjadi semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Garuda Indonesia. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, beragam, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama. Perbedaan yang ada di Indonesia juga memiliki manfaat untuk kita semua, seperti yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Ketika kita memandang bahwa keanekaragaman budaya adalah suatu kekayaan, maka dengan sendirinya kita akan berusaha menjaga kekayaan kita tersebut, sehingga rasa nasionalisme, sikap memiliki dan menghargai kekayaan bangsa timbul di dalam diri kita.
Yang kedua, identitas bangsa di mata internasional. Manfaat keberagaman budaya Indonesia ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali artefak budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada internasional. Dengan keanekaragaman budaya pula tentunya melahirkan berbagai macam ide yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa, dengan mempunyai berbagai bahasa daerah tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah. Karena keunikan ini adalah kekayaan yang dimiliki Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Yang keempat, sebagai ikon wisata. Dengan melestarikan keberagaman budaya yang ada, dapat menjadi magnet dalam bidang pariwisata. Peninggalan masa lalu mulai dari tarian, bahasa, atau peninggalan budaya lainnya yang disulap menjadi objek wisata yang bisa mendatangkan wisatawan. Pemanfaatan di bidang wisata ini secara tidak langsung dapat meningkatkan devisa negara. Yang kelima, menumbuhkan sikap toleransi. Dengan adanya ragam budaya, diharapkan mempertebal sikap toleransi dan rasa tolong-menolong serta nasionalisme kita. Yang keenam, sebagai pengetahuan bagi dunia. Bagi sejarawan dan budayawan, artefak budaya sangatlah penting dan harus dilestarikan karena suatu artefak budaya dari masa lalu bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Cara yang bisa kita lakukan untuk menyikapi perbedaan yang ada dengan cara berlaku ramah kepada orang yang berbeda suku dengan kita, tidak boleh saling mencela. Jangan langsung menyalahkan perbedaan bahasa jika terdapat perbedaan bahasa kita dengan bahasa teman kita. Cobalah untuk saling bercerita tentang suku masing-masing agar lebih memahami mengenai suku yang lain. Untuk dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keragaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keragaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal seperti kehidupan yang serasi, damai, dan tentram. Pergaulan antar sesama yang lebih akrab, perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah, dan pembangunan berjalan lancar. Sebelum saya akhiri pidato kali ini, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa untuk terus belajar dan melestarikan kebudayaan yang ada. Perbedaan ini membuat kita beraneka ragam dengan segala keunikannya. Hargai setiap perbedaan yang ada karena berbeda itu indah. Jangan terpengaruh dengan budaya barat sehingga kehilangan jati diri bangsa yang memiliki kebudayaan masing-masing di setiap daerahnya. Sekian pidato dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.